Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Hastafiz Official. Oke sobat budidaya, pada video kali ini saya akan membahas dan berbagi tips bagi para sobat budidaya pemula, khususnya yang mau penebaran bibit baru ikan nila, dan cara pemberian pakan ataupun jenis pakan yang akan digunakan nanti. Nah sobat budidaya, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya teman-teman. Nah para sobat budidaya pastinya akan mengalami kendala sebagai berikut, seperti halnya setelah penebaran bibit akan mengalami tingkat kematian. Nah untuk tingkat kematian biasanya sobat budidaya disebabkan karena faktor dari perjalanan jauh, dan bibit biasanya terluka dalam perjalanan. Nah itu yang membuat bibit-bibit sobat budidaya biasanya membawa penyakit seperti jamur ataupun stres pada ikan. Nah pada video ini saya akan memberikan tips bagaimana perawatannya. Nah untuk pengalaman saya pribadi, pada waktu awal penebaran bibit pastinya ada yang namanya karantina dini. Nah bagaimana karantina dini ini? Nah untuk saya sendiri biasanya setelah awal penebaran bibit, untuk ikan saya puasakan minimal 1 kali 24 jam. Nah setelah 1 kali 24 jam dimana dirasa bibit sudah mulai sehat, sudah tidak stres lagi, nah baru bisa dikasih makan. Nah untuk pakannya itu apa saja, jenisnya apa, dan bagaimana pemberiannya. Nah untuk saya sendiri, pakan yang saya gunakan adalah pakan yang berkandungan protein itu antara sekitar 39% sampai 40%, agar supaya bibit sobat budidaya yang setelah ditebar itu pertumbuhannya bisa optimal. Nah bila mana nafsu makan pada bibit ikan sudah mulai tinggi, sobat budidaya jangan lupa melakukan proses penggaraman. Nah proses penggaraman pada air itu bisa berfungsi menurunkan kadar stres pada ikan. Nah selain menurunkan kadar stres pada ikan, itu bisa juga untuk menyembuhkan luka-luka, mengantisipasi dari mana datangnya jamur ikan atau bibit yang setelah ditebarkan tadi. Kalaupun terluka itu biasanya dalam waktu 1 atau 2 hari, kurang lebih 3 hari lah, itu biasanya akan muncul parasit jamur pada tubuh ikan. Nah fungsi penggaraman tersebut bisa mengurangi kadar jamur pada ikan tersebut. Nah ini adalah jenis pakan yang saya pakai setelah saya lakukan proses pembibisan. Nah sobat budidaya bisa lihat di sini apa saja kandungan yang ada pakan yang saya berikan, jenis pakannya, ukurannya, tingkat kandungan proteinnya, lemaknya itu berapa. Nah ini adalah komposisi yang ideal bagi pertumbuhan bibit pada ikan-ikan sobat budidaya yang sobat budidaya barusan tebar tadi. Bisa diaplikasikan juga, ini adalah bahan bibisannya, ada probiotik, ada molase juga, dimana takarannya harus ditimbang benar-benar sesuai takaran teman-teman. Nah bila mana terlalu banyak juga tidak baik untuk ikan juga. Proses penimbangan ini harus detail ya teman-teman ya. Jadi dimana per minggu, tiap minggu atau tiap harinya teman-teman harus memantau tingkat
nafsu makan ikan. Bila mana porsinya masih kurang setiap pemberian pakan, itu bisa ditambahkan, ataupun kalau memang kelebihan itu bisa dikurangi teman-teman. Jadi terlalu banyak memberikan pakan itu juga tidak baik, terlalu sedikit itu juga tidak baik. Alangkah baiknya pas sesuai porsi, sesuai takaran. Berapa persen itu tergantung dari jumlah bibit teman-teman yang sobat budidaya tebar di kolam sobat budidaya. Nah, untuk tips pembibisan ataupun ukuran itu sudah saya share. Mungkin teman-teman sobat budidaya bisa lihat pengaplikasiannya di video saya sebelumnya. Nah, contohnya seperti bahan-bahan pembibisan ini apa aja, ada molase, ada probiotik, dan campuran antara molase dan probiotik itu berapa takarannya, itu sudah ada di video saya sebelumnya. Jadi sobat budidaya bisa melihat, menonton di video saya sebelumnya. Nah, ini untuk probiotik kandungannya apa saja, cara kerjanya apa, pengaplikasiannya bagaimana. Sobat budidaya sebelumnya sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, itu teman-teman bisa lihat. Dan sobat budidaya jangan lupa like dulu, komen, dan subscribe. Untuk komposisi pakan, sobat budidaya harus menyesuaikan dengan padat tebar pada kolam masing-masing ya. Jadi nggak bisa buat patokannya di mana per takaran itu tergantung jumlah pada bibit yang sobat budidaya tebar. Nah, untuk perawatan jika sudah terlihat masalah ataupun penyakit yang muncul pada bibit sobat budidaya, untuk jangka waktu pertama kali tebar sampai jangka waktu 1 minggu itu biasanya kalau skala kolam kecil, teman-teman bisa melakukan pengurasan dulu. Airnya harus dikuras. Teman-teman harus memilah manual mana yang kelihatannya bibit pembawa penyakit, mana yang sehat. Nah, itu adalah cara paling efektif. Setelah pengurasan, setelah pemilahan juga, maka sobat budidaya harus melakukan yang namanya karantina pada yang sakit. Memakai apa saja untuk karantina yang sakit pada bibit, teman-teman bisa melakukan dengan menambahkan garam ataupun antiseptik pada wadah yang sudah disiapkan. Nah, kasih aerator ataupun aerasi untuk pengobatannya. Jangan sampai tercampur dengan ikan yang masih sehat. Itu potensinya sangat tinggi sekali teman-teman untuk penyebaran penyakit. Untuk proses karantina ikan yang sakit, biasanya saya aplikasikan beberapa jam saja teman-teman, sekitar 2-3 jam. Setelah dirasa ada perubahan pada ikan, tanda-tandanya juga parasit atau jamur yang menempel biasanya itu lepas. Kalaupun sudah lepas, kita kasih garam, diganti airnya lagi, tapi tetap aerasinya harus tetap berjalan. Nah, itu untuk mensterilkan dari air yang kotor tadi, air pertama untuk karantina. Nah, setelah dirasa cukup sehat, barulah bisa dilepaskan lagi ke kolam besar bersama ikan-ikan yang sehat. Tapi tetap jangan lupa teman-teman sobat budidaya, meskipun sudah dilepas di kolam yang besar, tetap lakukan penggaraman setelah pengisian pergantian air, karena fungsi dari garam tersebut itu bisa mensterilkan ataupun mengurangi kadar stres pada ikan maupun penyakit-penyakit yang ada. Proses penggaraman pada kolam bibit teman-teman bisa aplikasikan. Ini yang biasa saya aplikasikan itu
temponya bisa 1 minggu sekali ataupun 1 minggu 2 kali, tergantung cuaca teman-teman. Kalau pada kolam terbuka, apalagi pas kena hujan, itu biasanya saya 1 minggu bisa 2 kali, sama pergantian airnya. Karena apa? Kalau kena hujan, pH pada air itu pasti turun, bibit bisa mati, bisa stres. Itu tingkat kematiannya kemungkinan sangat tinggi teman-teman, karena pH turun, kandungan oksigen, aerasinya pun juga terganggu. Itu yang menyebabkan tingkat kematian yang sangat tinggi. Nah, untuk pengaplikasian kolam pada teman-teman sobat budidaya pemula, itu harus diperhatikan juga untuk sistem aerasi. Harus diperhatikan dengan jumlah pada tebar, ukuran kolamnya berapa, tinggi airnya berapa, sistem aerasinya bagaimana. Nah, itu harus sobat budidaya perhatikan. Untuk pakan, jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit. Terlalu banyak juga tidak bagus, apalagi kurang pakan juga tidak baik. Alangkah baiknya pas sesuai takaran porsi. Nah, untuk pemberian pakan itu biasa minimal 1 kali maaf teman-teman, 2 kali 1 hari teman-teman. Saya biasa pengaplikasiannya saya lakukan antara pagi jam 8 pagi sama jam 4 sore. Setelah dirasa sudah kenyang ataupun memerlukan porsi tambahan, tergantung pemantauan teman-teman di lapangan, itu bisa diaplikasikan 3 kali dalam 1 hari, biasanya malam. Nah, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Salam sukses sobat budidaya, saling mengingatkan, saling memberikan informasi tentang sobat budidaya agar supaya sukses selalu dan hasil panen bisa menjadi optimal. Pada video selanjutnya saya akan membahas lebih detail lagi masalah pembibitan maupun penebaran awal. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe.